Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Sebelumnya, saya Widya Ramasa Fitri dengan NIM 21053198 bersama rekan saya yaitu Yulfani dengan NIM 21053203 dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPDE. Adapun subtema yang akan kami bahas pada pertemuan ini yang pertama, pengertian PPh pasal 23, subjek PPh pasal 23, objek PPh pasal 23, penghitungan PPh pasal 23, pengertian PPh pasal 4 ayat 2, subjek PPh pasal 4 ayat 2, objek PPh pasal 4 ayat 2, dan yang terakhir penghitungan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 23 dengan PPh pasal 4 tentu berbeda ya teman-teman. Perbedaannya yaitu PPh pasal 23 pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi, sedangkan PPh pasal 4 ayat 2 pajak yang dikenakan atas usaha jasa konstruksi. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya, silakan disimak ya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 23. Jadi, dari situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PPh pasal 23 itu adalah pajak pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan. PPh pasal 23 akan dibebankan pada sebuah transaksi antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli jasa. Pembahasan selanjutnya yaitu subjek PPh pasal 23. Siapa saja sih subjek pajak yang berhak untuk memotong beban PPh pasal 23? Jadi yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga bentuk usaha tetap atau BUT, yang keempat penyelenggaraan kegiatan, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai KEP 50-PJ-1994, dan yang terakhir orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa. Selanjutnya objek PPh pasal 23. Objek apa saja yang wajib dikenakan pemotongan PPh pasal 23? Yang pertama yaitu bunga, termasuk diskonto, premium, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang. Yang kedua dividen, yang artinya hasil yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Yang ketiga yaitu royalti, yaitu sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya. Yang keempat, hadiah, bonus, penghargaan, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. Yang keenam, imbalan terkait jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lainnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya yaitu cara menghitung PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini dihitung dengan menggalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan yang diformulasikan sebagai berikut. PPh pasal 23 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu sama dengan jumlah bruto penghasilan. Jadi, tarif PPh pasal 23 sebagai berikut. Yang pertama, tarif 15% yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong selain PPh pasal 21. Yang kedua, tarif 2% yang dikenakan atas penghasilan berupa sewa dan imbalan jasa yang tidak dipotong PPh selain pasal 21. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai PPh pasal 4 ayat 2 akan dijelaskan bersama rekan saya yaitu Yulfani. Subtopik yang pertama yaitu pengertian PPh pasal 4 ayat 2. Nah, apa sih itu PPh pasal 4 ayat 2? Perlu teman-teman ketahui bahwa PPh pasal 4 ayat 2 dimaknai sebagai pemotongan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.
Menurut International Tax Glossary 2009 yang dikeluarkan oleh International Bureau of Fiscal Documentation atau IBFD, PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final digunakan untuk mengilustrasikan penghasilan yang dikenakan withholding tax dan bukan termasuk penghasilan yang menggunakan perhitungan pajak dengan tarif progresif. Sekarang kita masuk ke subtopik yang kedua, yaitu subjek PPh pasal 4 ayat 2. Pemungutan jenis PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran untuk objek tertentu. Pihak pemungut ini terdiri dari wajib pajak badan yang ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 dan wajib pajak orang pribadi yang merupakan pemungut PPh pasal 4 ayat 2 tanpa ditunjuk. Di antaranya, yang pertama yaitu wajib pajak badan. Sebagai pemungut wajib pajak badan ini ditunjuk untuk memotong jenis PPh pasal 4 ayat 2. Di antaranya, 1. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk. 2. Perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang perantara atau pembeli. 3. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi. 4. Penyelenggara undian. 5. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk sekali pembayaran dividen. 6. Pengusaha jasa pada saat pembayaran dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotong pajak. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi. Sebagai pemungut wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2. Di antaranya, yang pertama, disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Yang kedua, bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar untuk objek pajak pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong jenis PPh pasal 4 ayat 2 adalah akuntan, arsitek, notaris, PPAT, pejabat pembuat akta tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Subtopik yang ketiga yaitu objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Apa sih objek dan tarif PPh pasal 4 ayat 2? PPh pasal 4 ayat 2 ini dikenakan terhadap penghasilan atau pendapatan tertentu yang disebut objek pajak. Secara rinci, objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri. Yang kedua, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris atau cara lain yang disepakati. Yang ketiga, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. Yang keempat, penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Yang kelima, penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi atau konsultan. Yang keenam, hadiah undian. Yang ketujuh, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selanjutnya, subtopik yang terakhir yaitu cara menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Terdapat dua cara dalam menghitung PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama yaitu tabungan. Kita masuk ke contoh soal. Bila kamu memiliki tabungan di bank dengan saldo rata-rata bulan Januari 2019 adalah 450 juta, bunga yang diberikan oleh bank yakni 9% per tahun. Bunga yang kamu terima pada bulan Januari 2019 adalah 3.375.000. Berapa pungutan PPh-nya?
Penyelesaiannya, pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 20% dikali bunga bulan Januari 2019 sama dengan 20% dikali 3.375.000 sama dengan 675.000. Kemudian pajak PPh pasal 4 ayat 2 itu kamu dikalikan sebagai jumlah bulan dalam 1 tahun untuk mendapatkan pajak tabungan per tahun. Pajak tabungan per tahun sama dengan PPh pasal 4 ayat 2 dikali 12 bulan, 675.000 dikali 12. Hasilnya 8.100.000. Maka pajak tabungan per tahun yang harus kamu bayarkan adalah 8.100.000. Yang kedua yaitu undian hadiah. Kita langsung masuk contoh soalnya. Bila kamu mendapatkan hadiah dari brand X senilai 10 juta, atas hadiah tersebut kamu harus membayar pajak sebesar 25%. Berapa pungutan PPh-nya? Penyelesaiannya, pajak PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikali nilai hadiah sama dengan 25% dikali 10 juta. Hasilnya 2.500.000. Maka pajak PPh yang harus kamu bayarkan senilai 2.500.000 dan uang tunai yang dapat kamu miliki dari hadiah tersebut adalah senilai 7.500.000 karena sudah dipotong atas pembayaran pajak tadi. Maka sisanya yaitu 7.500.000.